شرفا وادغم مع الغنات عند مثلها واظهر لدى باقي الحروف كلها واحرص على الإظهار عند الفاء والواو واحذر داعي الإخفاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman sahiha birahmatika ya arhamar rahimin. Selamat pagi, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian tetap sehat selalu dan diberi perlindungan oleh Allah dari berbagai penyakit maupun virus pada pandemi ini. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum bacaan mim sukun. Nah, ada beberapa macam hukum bacaan mim sukun. Kita akan membahas apa saja sih hukum bacaan mim sukun. Nah, sebelumnya saya akan beritahu atau menginformasikan kepada kalian bahwa ini kitab yang saya pegang adalah kitab referensi yang bisa kalian beli di toko buku yang dekat pesantren. Di dalam kitab Syifaul Jinan ini terdapat nadom sekaligus penjelasan. Nah, penjelasannya ini dalam bentuk pego. Kita bisa belajar membaca pego di sini. Buku Syifaul Jinan ini dikarang oleh Ahmad Mutahhir Ibni Abdirrahman. Kita hadiahkan suratul Fatihah kepada beliau khususnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hukum bacaan mim sukun terdapat dalam halaman 11. Silahkan kalian buka halaman 11 ya. Oke, jangan lupa untuk menyimak video ini sampai habis dan jangan lupa mencatat apa yang saya sampaikan agar kalian mudah memahami hukum-hukum tajwid. Nah, kita akan membahas hukum bacaan mim atau bab yang menjelaskan al-mim musakinah, hukum bacaan mim sukun. Apa saja sih hukum bacaan mim sukun itu? Hukum bacaan mim sukun itu ada 3. Yang pertama adalah ikhfa syafawi, yang kedua adalah idgham mimi, kemudian yang terakhir adalah idhar syafawi. Kita akan membahas ketiganya di video kali ini. Yang pertama adalah ikhfa syafawi. Wal mimu intaskunu ladal batukhtafi nakhtasim billahi talqasyarafa. Dalam nadham ini menjelaskan tentang apa itu ikhfa syafawi. Kita akan membahas secara bahasa terlebih dahulu. Ikhfa artinya samar. Kemudian syafawi adalah salah satu makhorijul huruf asyafatain, yakni ba, mim, dan wawu. Jadi ini adalah salah satu contoh dari asyafatan, yakni wawu, ba, dan mim. Asyafatain itu adalah bibir atas bertemu dengan bibir bawah. Ketika kita membaca mim, bibirnya sedikit merapat. Ba, antara bibir atas dan bibir bawah merapat. Kemudian wawu agak sedikit renggang. Secara istilah, ikhfa syafawi adalah apabila ada mim sukun bertemu dengan ba. Jadi mim sukun bertemu dengan ba saja. Oke. Kemudian cara membacanya gimana sih? Cara membacanya adalah sedikit mendengung ya, karena ikhfa. Jadi sedikit mendengung. Contoh dari ikhfa syafawi adalah i'tasim billah. I'tasim billah.
ambihi, ambihi. Jadi semua huruf bacaan yang bertemu mim sukun dan ba disebut ikhfa syafawi. Kemudian yang kedua adalah idgham mimi atau disebut idgham ma'agunna. Wadghim ma'al gunnati inda misliha. Idgham mimi atau idgham ma'agunna. Jadi secara bahasa idgham artinya memasukkan. Ma'agunna artinya dengan mendengung. Jadi idgham ma'agunna itu memasukkan dengan mendengung. Nah, biasanya secara umum ini disebut idgham mimi. Nah, mim bertemu mim. Dari bahasanya saja sudah jelas ya. Idgham mimi. Mim bertemu dengan mim. Secara istilah apa sih idgham mimi itu? Yakni apabila ada mim sukun bertemu dengan mim yang berharokat. Oke, dan cara membacanya adalah mendengung. Contoh dari idgham mimi. Amman, amman, kammin, kammin. Nah, jadi agak sedikit dimasukkan dan digedengungkan. Yang ketiga atau yang terakhir adalah idhar syafawi. Wadhir lada baqil hurufi kulliha. Jadi secara bahasa idhar syafawi itu adalah idhar artinya jelas. Kemudian syafawi artinya bibir juga. Jadi mim termasuk asyafatain ya. Kemudian secara istilah apa sih idhar syafawi itu? Yakni idhar syafawi adalah apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba, maka dibaca jelas. Nah, jadi jelas ya, tidak ada dengungan. Contohnya apa sih idhar syafawi? An'amta alaihim, an'amta alaihim. Nah, an'amta alaihim. Contohnya adalah an'amta. Mim mati bertemu ta. An'amta. An'amta alaihim ghairil. Mim sukun bertemu ghin. Nah, itu adalah idhar syafawi. Kemudian ada tambahan lagi, masih membahas tentang idhar syafawi. Wahris alal idhari indal fa'i wal wawi wahdar da'iyal ikhfa'i. Ada salah satu huruf idhar syafawi yang harus dibaca hirsi, artinya semangat, yaitu ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf fa dan wawu. Ketika ada mim sukun bertemu fa atau bertemu wawu, maka berhati-hatilah ketika membaca mim sukun bertemu fa atau wawu. Karena apa? Kebanyakan dari kita membaca mim sukun bertemu fa itu biasanya itu berhenti dulu. Nah, jangan sampai kita berhenti ketika ada dalam kalimat itu. Contohnya, biasanya contoh yang salah adalah seperti ini. Hum fiha, hum fiha khalidun, hum fiha khalidun. Nah, ketika membaca hum dan mim sukun dan fa itu jangan berhenti, tapi harus lebih bersemangat. Hum fiha khalidun, hum fiha khalidun. Nah, jadi jangan berhenti ketika di hum saja, tapi lebih bersemangat lagi ya. Maksudnya disambung. Kemudian ada contoh lagi. Ketika mim sukun bertemu wawu, maka berhati-hatilah ketika membaca ini. Karena sebagian besar dari kita membacanya itu disambung atau digandeng. Nah, itu yang salah. Biasanya yang salah adalah
alaihim waladhdallin. Biasanya itu disambung, padahal yang benar itu harus lebih bersemangat, yakni alaihim waladhdallin. Jadi semua yang fa dan wawu itu harus dibaca jelas ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada pertanyaan atau beberapa kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.